Ya Tarim, ya Tarim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiful Komaria, prodi Bahasa Arab. Di sini kita akan belajar bersama tentang pelajaran ilmu balaghah. Dan di sini kita akan belajar tentang musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih. Musnad yaitu sifat, fiil atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Musnad berada pada tempat yaitu mubtada khobar, fiil tam, isim fiil, khobar kana dan akhwatnya, khobar inna dan akhwatnya, maf'ul kedua dari dhanna dan akhwatnya, maf'ul ketiga dari ro'ai dan akhwatnya. Contoh dari khobar mubtada yaitu al-jama'atu masyhuratun. Terus contoh dari fi'il tam, ursilur rasuluhu bil huda. Contoh dari isim fa'il, hayya 'alas shalah. Khabar kana dan akhwatnya, kanallahu ghafurur rahima. Khabar inna dan akhwatnya, inna tolabal mujtahidu linajah. Contoh dari maf'ul kedua dari donna dan akhwatnya, donantu Aisyata akhaha maridun. Maf'ul ketiga dari ro'ai dan akhwatnya, ro'ai ustadzah tolab mujtahidina darosatihim. Selanjutnya yaitu tentang musnad ilaih. Secara leksikal atau secara bahasa, musnad ilaih bermakna yang disandarkan kepadanya atau disandarkan pada musnad. Sedangkan secara terminologi musnad ilaih adalah al-mustadu ilaih wa al-mubtada'ul ladzi lahu khabar wal fa'il wa nawaibihi wa asma'in nawasihi. Musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khabar fa'il, naibul fa'il dan beberapa isim dari amil nawasih. Dalam pengertian lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepada suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan. Terus posisi musnad ilaih dalam kalimat terdapat pada tempat yaitu seperti fa'il, naibul fa'il, mubtada, isim kana dan sejenisnya, isim inna dan sejenisnya, maf'ul pertama dhanna dan sejenisnya, maf'ul kedua ro'ai dan sejenisnya. Terus contoh dari fa'il yaitu khatamallahu ala qulubihim. Contoh dari naibul fa'il, kataba alaikumussyam, kutiba alaikumussyam. Terus contoh dari mubtada, Allahu nurus samawati wal ard. Contoh isim kana dan sejenisnya, wa kanallahu aliman hakima. Isim inna dan sejenisnya, innal munafiqina lakadzibun. Terus contoh maf'ul pertama dhanna dan sejenisnya, donal ustad Muhammad ghaiba. Contoh maf'ul kedua ro'ai dan sejenisnya, ro'ai itu anna tolaba mujtahidina fi darasatihim. Terus kemudian memakrifatkan musnad ilaih. Nah, ini adalah cara memakrifatkan musnad ilaih. Memakrifatkan musnad ilaih bisa dengan berbagai cara, seperti dengan menggunakan nama, dengan menggunakan isim mausul, dengan isim isyarah. Masing-masing dari cara pentakrifan tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Seperti memakrifatkan dengan isim alam, memakrifatkan dengan cara alamiah, atau menyebut nama mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya yaitu menghadirkan zat ingatan pendengar seperti firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Terus tujuan kedua, memuliakan atau menghinakan musnad ilaih, seperti contoh anta kanal qamar. Terus tujuan yang ketiga yaitu optimis dan berharap yang baik. Terus cara yang kedua, memakrifatkan musnad ilaih dengan dhamir. Terus cara yang ketiga, memakrifatkan dalam suatu kalimat bisa juga dengan isim dhamir
berbentuk isim dhamir. Dari keterangan tersebut tadi, ada sebuah kesimpulan bahwa dalam ilmu balaghah, kedua unsur pembentuk susunan kalimat tersebut dinamakan musnad dan musnad ilaih. Dalam kedua kalimat tadi, kata Muhammad merupakan tempat disandarkannya perbuatan berdiri atau disebut musnad ilaih. Sedangkan kata qaimun dan qoma merupakan perbuatan yang disandarkan kepada Muhammad atau disebut musnad. Jadi, dalam jumlah ismiyah, mubtada merupakan musnad ilaih dan khobar merupakan musnad. Adapun dalam jumlah fi'liyah, fi'il merupakan musnad dan fa'il merupakan musnad ilaih. Musnad dalam ilmu balaghah dinamakan juga mahkum bih atau makhbar bih. Musnad ilaih dinamakan juga mahkum alaih atau mukhbar anhu. Syukran katsir.